Nah, sekarang sudah rekam gitu ya. Jadi kita tinggal kembali ke PowerPoint kita. Kita mau presentasikan PowerPoint ini gitu ya. Oke, di PowerPoint-nya kita akan presentasikan PowerPoint kita. Nah, dengan cara tinggal next saja ya. Kita next. Jadi otomatis nanti akan terbaca gitu ya. Dan terekam di layar OBS-nya gitu ya. Oke, misalkan ini ya. Lalu kita tinggal presentasikan sesuai dengan materi kita gitu ya. Oke, Bapak Ibu, mau video seperti itu Bapak Ibu? Ya, ini menarik Bapak Ibu, ini bagus sekali ya. Jadi videonya cukup bagus, cukup menarik gitu ya. Jadi kalau kita mau membuat video pembelajaran yang seperti itu, tentunya kita harus melewati tahap demi tahap ya. Jadi mulai dari install OBS-nya dulu, kemudian kita mengenalkan dulu apa itu OBS, lalu kita desain ya ruangan kita atau OBS kita, lalu kita membuat video pembelajaran seperti itu. Oke, kita langsung saja ya Bapak Ibu ya, kita mau coba desain OBS lalu kita buat video pembelajarannya ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada saat ini, tentunya di seluruh Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Yang pasti sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, masih seputar tutorial OBS lengkap ya. Kita akan membuat video pembelajaran menggunakan OBS Studio ya. Jadi kita sudah bahas di video yang kemarin. Jadi cara menginstal OBS sudah kita bahas kemarin. Kemudian cara menggunakan fitur-fitur OBS Studio. Nah, kita juga sudah bahas di video yang kedua. Kemudian video yang ketiga ini kita akan coba membahas bagaimana cara mendesain OBS kita, atau nanti kita coba memasukkan materi, tapi sebelumnya kita akan mendesain dulu supaya tampilan OBS atau video pembelajaran kita lebih bagus dan menarik ya. Oke, di sini kita akan coba membahas di video ini ya. Nanti sampai ke merekam video ya, atau merekam OBS. Oke, kita langsung saja ke OBS yang sudah kita install ya di laptop kita. Silakan dibuka OBS-nya. OBS, lalu silakan diklik ya OBS-nya, dan OBS-nya sudah terbuka seperti ini. Oke, nah ini dia kemarin atau di video yang terdahulu yang kedua kita sudah coba memasukkan beberapa materi di sini. Ada di scene-nya, kemudian di source-nya kita sudah masukkan ada PowerPoint, video wajah, judul, video, kemudian ada logo, masukkan image, segala macam kita sudah coba bahas kemarin di video yang kedua ini ya. Saya sudah jelaskan fitur-fitur ini, lalu fungsi-fungsinya untuk apa saja sudah saya jelaskan. Kemudian yang ini. Nah, sekarang saya mau mendesain OBS yang baru untuk kita coba membuat materi, membuat video pembelajaran ya. Oke, sekarang langsung saja saya mau hapus dulu yang ada. Saya memulai dari awal ya. Saya cara hapusnya seperti ini Bapak Ibu, tinggal klik saja, kemudian remove ya, kemudian yes. Oke, kemudian ini juga saya mau buang saja. Saya mau hapus. Yes. Oke, ini sudah baru lagi ya. Nah, sekarang kita mau desain. Ya, kita mau buat video pembelajaran. Caranya adalah dari scene kita rename dulu. Ya, rename, kita beri nama misalkan materi. Oke, yang pertama saya mau masukkan materi dulu. Ya, materi utama misalkan ya. Materi satu saja. Oke. Kemudian di materinya ini
ya, ini scene-nya, kemudian di source-nya. Nah, saya mau yang pertama saya akan beri background dulu ya, background dulu. Jadi tidak seperti ini, tapi saya mau beri background dulu ya. Caranya adalah dengan add saja yang ini. Oke, kemudian kita pilih image ya, karena kita mau kasih background. Lalu beri nama ya, background ya, background. Oke, kemudian saya pilih ya, saya ambil dari dokumen saya, dari laptop saya sudah siapkan di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa cari di sini ya. Siapkan dulu backgroundnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau pilih background yang ini saja. Oke, kemudian saya pilih seperti ini. Ini backgroundnya, kemudian saya oke, sudah. Kita bisa fullin ya, menutup layar. Jadi ini background dasarnya ya. Kalau sudah, tinggal kita kunci saja. Nah, di background ini saya akan memasukkan monitor besar untuk memasukkan PowerPoint saya ya di sini. Untuk menampilkan PowerPoint-nya ya, kita masukkan monitor atau papan tulis besar di sini, monitor ya. Dengan cara add lagi, kemudian image, kemudian di sini kita buat monitor. Kita kasih namanya. Oke. Nah, saya ambil gambarnya dari laptop saya. Saya pilih monitor besar saja ya. Oke, yang ini. Usahakan gambarnya yang ini ya Bapak Ibu ya, yang PNG ya. Supaya supaya bagus gitu ya, bisa dimasukkan ke OBS-nya, transparan ya. Oke. Lalu di sini kita bisa setting ya, kita bisa besarkan ya, bisa kecilkan, bisa besarkan. Di sini misalkan ya, ini untuk tampilan ininya ya, untuk tampilan PowerPoint-nya di sini. Oke, kemudian ini saya besarkan lagi di sini saja. Oke, di sini. Kalau sudah, oke, ya. Ini sepertinya kurang bagus. Saya cari yang lain saja. Background yang lain aja, monitor yang lain saja. Ya, saya buang. Tinggal kalau kita nggak suka, tinggal kita buang saja dengan cara seperti ini. Remove, ya. Oke, saya cari yang lain, ya biar pas. Di sini image, kemudian monitor, oke, monitor, oke, kemudian browse, lalu cari monitornya, monitor yang besar saja ya, yang bagus. Misalkan saya mau yang ini aja, ini, oke, yang ini ya apa ini, kemudian oke. Nah, tinggal kita atur saja di sini ya, sesuai kebutuhan saja. Misalkan di sini, oke, di sini, atau kita bisa besarin ya, kita bisa besarkan lagi. Di sini. Kalau sudah, kita kunci. Posisinya sudah, kita kunci. Oke, kalau dirasa masih
belum pas, kita buka lagi, kemudian kita pindahkan. Nah, oke, kita kunci. Sudah. Sekarang saya akan mau memasukkan PowerPoint-nya, gitu ya. Mau menampilkan PowerPoint di sini, gitu ya. Nah, caranya saya akan add ini, ya, add. Lalu saya mau masukkan PowerPoint dengan cara klik yang ini, ya, Windows Capture, ya. Oke, sekarang saya beri nama PPT. Oke. Lalu oke, sini. Lalu saya cari PowerPoint-nya, misalkan yang ada belum terbaca PowerPoint-nya. Oke. Jadi syaratnya adalah PowerPoint kita sudah harus terbuka dulu, ya. Jadi PowerPoint-nya kita buka dulu di sini. Ya, oke, yang ini, misalkan yang ini, ya. PowerPoint-nya terbuka dulu seperti ini. Kemudian kita setting dulu, ya, setting. Di sini setup slideshow, ya, setup slideshow. Kita pilih yang browse by an individual. Kemudian kita oke. Lalu kita buat lagi ini. Kita klik yang ini, from beginning, ya. Oke. Seperti ini, posisi seperti ini, baru kita masuk ke OBS, ya. Kembali ke OBS lagi. Kemudian coba kita pilih apakah sudah muncul PowerPoint-nya. Oke, belum. Kalau belum, kita tutup, ya, karena tadi kita baru buka. Kita tutup saja, kita cancel saja. Oke, kita delete yang ini, remove, yes. Lalu kita buat yang baru, kemudian Windows Capture, kemudian kita kasih nama PPT, ya. Kemudian oke. Lalu kita pilih PPT-nya, PowerPoint, ya, slide. Mana ini? Ini, ya. Oke, dia, ya. Ini dia PowerPoint-nya tadi. Kemudian kita oke. Oke, ini PowerPoint-nya. Ini kebesaran, jadi kita bisa kecilkan, ya. Jadi kita kecilkan sesuai kebutuhan, ya. Misalkan kita mau pas di layar monitor saja, gitu ya. Tepat di layar monitornya. Oke. Kita pas di sini supaya tampilannya bagus. Kalau masih lebih besar, kita kecilkan. Oke. Kecilkan lagi. Oke. Lalu kita turunkan dikit supaya pas di monitor. Oke, kalau sudah, kita bisa kunci. Ini agak mundur dikit. Oke. Kita kunci kalau sudah, ya. Sudah, PowerPoint-nya sudah di sini. Sekarang, nah ini kan masih hitam, ini ada yang hitam di sini. Jadi kita bisa crop. Ya, caranya kita buka lagi, ya, supaya bagus, ya. Jadi kita bisa crop lagi dengan cara Ctrl Alt, kemudian kita crop. Yang ini juga Alt crop. Nah, jadi yang hitam yang ada. Oke, baru kita perbesar. Oke.
Yang di bawahnya juga kalau misalnya mau crop lagi tinggal Ctrl Alt kemudian crop, lalu kita besarin jadi posisinya tepat di layar monitor. Kalau sudah tinggal kita kunci lagi. Oke, sudah. Ini ternyata masih masih. Oke, kita crop lagi dikit ya supaya bagus tampilannya. Kita kunci, kemudian yang hitam ini oke, sudah. Kalau sudah tinggal kita kunci ya. Coba kita kunci. Belum. Kita crop aja. Oke, sudah. Oke, kita kunci. Oke, sudah bagus. Sekarang saya mau memasukkan wajah saya ya. Jadi ini PowerPoint-nya. Jadi kalau misalkan ini kita masuk ke PowerPoint-nya, lalu kita coba presentasikan, ini seperti ini di layarnya akan berubah ya. Misalkan kembali ke OBS ya, jadi berubah seperti ini, jadi bagus ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian sekarang saya memasukkan wajah saya. Jadi ada wajah saya di sini. Sebelumnya saya mau masukkan ini dulu ya, semacam tablet untuk memberikan tempat wajah saya di sini ya, dengan cara add lagi, kemudian image, kemudian saya kasih judul template ya. Oke, kemudian saya pilih dari sini. Oke, saya mau ambil yang ini, iPad. Oke, kemudian saya kecilkan, saya kecilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini, taruh sini, bisa diperbesar dikit. Oke, di sini. Lalu kalau sudah ya. Nah, kalau sudah tinggal kita kunci. Oke. Sekarang saya mau masukkan logo ya, logo ada, jadi ada logo sekolah, instansi sini ya, logo sekolah saya. Misalkan saya tambahkan lagi image ya, logo, saya beri nama logo ya, logo instansi aja, instansi. Oke, saya pilih lagi, kemudian saya cari logonya. Yang pastinya Bapak Ibu sudah siapkan logonya ya. Nah, logonya yang PNG ya Bapak Ibu ya. Ini kemudian kita oke. Nah, ini kan kebesaran, jadi kita bisa kecilkan ya, kita bisa kecilkan sesuai kebutuhan. Oke, sampai kecil, baru kita pindahkan ke tempat di mana kita inginkan. Di sini ya, misalkan di sini ya. Oke, pas di sini. Kalau sudah, kita kunci. Oke, di sini saya mau masukkan logo DKI ya, logo Provinsi DKI ya, dengan cara add lagi image.
Oke, logo DKI. Logo DKI Jakarta. Ya, Jakarta. Oke. Nah, saya browse. Kemudian saya cari logonya DKI. Oke, ini dia. Ini dia, open. Oke. Kemudian ini besar, saya bisa kecilkan sesuai kebutuhan, ya. Sesuai kebutuhan di sini misalkan, ya. Oke, di sini aja. Ya, kalau sudah tinggal kalau masih kurang besar tinggal kita perbesar. Oke, kalau sudah tinggal kita kunci. Oke, sekarang saya mau kasih judul utama ya di sini. Ya, ini pelajaran apa? Misalkan saya mau kasih pelajaran sejarah Indonesia dengan cara klik tanda plus lagi, kemudian teks. Judul utama, misalnya judul utama. Oke. Lalu oke. Kemudian di sini saya kasih judulnya apa? Misalkan sejarah Indonesia. Oke. Kemudian bisa ke bawah lagi, kelas 10 misalkan 10 SMK. Oke. Kemudian tinggal kita pilih hurufnya, ya, tinggal select font. Kemudian di sini tetap terserah mau pilih fontnya apa, ya, Aria. Misalnya saya tetap Aria. Kemudian saya pilih yang stylenya bold. Kemudian size-nya saya pilih jadi tidak terlalu besar, saya pilih 48 misalkan, ya. Kemudian ini backgroundnya kan warna ini ya, warna putih gitu ya. Jadi saya harus kasih huruf warnanya warna oke dulu deh ya. Oke. Nah, ini backgroundnya warna seperti ini, jadi cocoknya warna hitam. Saya pilih yang ke bawah ya, select color, kemudian saya pilih warna hitam. Nah, hitamnya yang pekat ya. Lalu saya oke, warnanya seperti ini, warna hitam ya di sini. Lalu apalagi ininya di tengah ya, misalkan ini, jadi kita buat yang kelas 10-nya pas tengah-tengahnya. Jadi kita pilih yang alignment-nya yang center aja, center. Seperti ini. Kalau sudah tinggal oke. Nah, kalau ini masih di terlalu kecil, kita bisa perbesar ya, seperti ini. Kalau terlalu besar, perkecil bisa. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kunci. Oke, sekarang apalagi? Kita butuh apa lagi? Misalkan saya mau masukkan di sini teks lagi, tapi teks berjalan ya, teks berjalan. Nah, ini seru nih ya, teks berjalan. Nah, saya add lagi di sini, add. Kemudian saya pilih teks lagi, pilih teks ya. Oke. Kemudian running text, saya beri nama running ya, running text. Oke. Kemudian oke. Kemudian saya berikan teksnya. Misalkan selamat datang di kelas sejarah Indonesia, misalnya sejarah Indonesia.
Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Oke, saya koma misalkan tetap semangat. Oke, sehat selalu ya, gitu ya. Sehat selalu dan tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke, gitu aja. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Sehat selalu dan tetap semangat. Oke, ini kira-kira running text-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih hurufnya. Mau Arya silakan, kemudian kita bold. Mau di bold boleh, kemudian hurufnya terlalu besar kita misalkan 36 saja misalkan ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini warna putih. Nah, biarkan saja warna putih, lalu kita oke. Nah, saya mau taruh di sini ya. Saya pindahkan ke sini. Oke, di sini ya. Lalu ini kalau kepanjangan kita bisa pendekin seperti ini. Kalau sudah, kita kunci. Ya, selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Sehat selalu dan tetap semangat. Kita kunci, misalkan ya. Lalu, oke, ini kita mau teks ini supaya berjalan. Bagaimana kita buat berjalan? Caranya kita klik di running text ini, lalu kita klik kanan filter, ya filter. Kemudian yang di sini tanda plus ini kita klik, lalu scroll, pilih scroll, ya scroll. Kemudian oke. Nah, ini ada vertikal sama horizontal. Ini kalau vertikalnya, kalau kita geser ke kanan, dia akan jalan ke kanan seperti ini. Lalu semakin kita geser, akan jalannya semakin cepat, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini, dia akan yang vertikalnya seperti ini bentuk, gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia ke atas munculnya. Nah, saya lebih suka yang ini, yang horizontal, gitu ya, bukan yang vertikal. Oke, jadi yang ini saja, ya, gitu ya. Pilih yang ini. Jadi kita nolin dulu. Kita pilih yang ini saja. Oke, jadi seperti ini dia jalan. Dan jalannya ke kanan, gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita close saja. Oke, jadi hurufnya atau teksnya berjalan seperti ini ya. Jadi selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Sehat selalu dan tetap semangat, gitu ya. Oke, kalau sudah kita mau masukkan apa lagi? Nah, ini masih ada nih ya, wajah saya belum, gitu ya, di sini. Jadi harus ada wajah gurunya. Sekarang kita masukkan wajah gurunya di sini dengan cara add lagi. Kemudian kita pilih yang video ya, capture device ya. Oke, di sini kamera wajah ya, kamera wajah. Oke, kamera wajah. Lalu oke. Tinggal kita pilih. Nah, ini dia wajah saya. Tinggal kita pilih device-nya dari mana ya. Jadi kita bisa gunakan kamera handphone atau kamera bawaan dari laptop kita ya. Nah, saya coba pilih kamera dari handphone saya ya. Saya menggunakan aplikasi yang namanya Droid Cam. Ya, saya sudah jelaskan di video saya yang terdahulu ya, bagaimana cara menggunakan kamera handphone kita menjadi webcam di laptop kita.
Oke, ini sudah saya pilih. Nah, ini kamera handphone saya lebih jelas Bapak Ibu gambarnya ya. Oke, kalau sudah tinggal kita oke saja. Lalu tinggal kita kecilkan sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya kita, kalau masih kecil kita kecilkan lagi. Kalau besar kita kecilkan lagi. Kita tempelkan di sini gitu ya. Di ininya. Di iPad. Oke, di sini sudah. Kalau dirasa sudah cukup di sini. Oke, tinggal kita kunci. Lalu ini kan masih ada backgroundnya nih. Backgroundnya kita mau hilangkan. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah backgroundnya harus warna hijau atau warna biru ya. Jadi nanti kita bisa hilangkan dengan cara di kamera wajah ini ya, tinggal kita klik kamera wajahnya, lalu kita klik kanan, lalu filter. Nah, filter tinggal kita pilih yang ini, lalu kita pilih chroma key ya, chroma key ya, pilih chroma key. Nah, lalu ini oke. Di sini tinggal kita atur ya, mau seperti apa ya. Nah, ini kalau seperti ini akan kembali ke warna semula. Kita mau hilangkan backgroundnya, pelan-pelan kita hilangkan, misalkan sampai segini saja misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian smoothingnya boleh diatur-atur sesuai kebutuhan saja ya. Oke, boleh nanti sesuai kebutuhan saja ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau dirasa sudah ya kita bisa seperti ini kira-kira ya. Oke, ini sudah lumayan. Nanti Bapak Ibu coba-coba ya. Kalau sudah close saja. Oke, ini sudah ini ya Bapak Ibu ya, dia transparan ya. Itu sudah transparan. Jadi kita bisa pindahkan lagi kemana kita suka gitu ya. Ini kita bisa buka kuncinya, lalu kita atur lagi kalau misalkan belum pas. Sini misalkan. Oke, kalau sudah di sini juga kita bisa pindahkan sesuai kebutuhan saja, gitu ya. Misalkan sini kita paskan di sini. Oke, seperti itu. Tinggal kita kunci. Lalu selanjutnya saya mau beri nama saya di sini. Ya, caranya adalah klik lagi add, lalu teks ya, nama saya misalkan nama saya ya, nama saya. Oke, lalu saya kasih nama saya ya, Michael Wadu Anwila. Oke, ini huruf besar ya. Kemudian di bawahnya saya kasih keterangan lagi, misalkan guru ya, guru mata pelajaran misalkan. Pelajaran. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita select font, Aria boleh, kemudian mau di bold boleh. Kemudian kita pilih size-nya berapa. Size-nya kita terbesar misalkan 36 saja. Kemudian oke. Kemudian ini warnanya putih, jadi saya kasih warna hitam saja. Ya, hitam. Jadi ini oke dulu. Oke, ini nggak kelihatan, jadi coba saya pindahkan misalkan. Ini nggak kelihatan karena backgroundnya warna putih. Nah, sekarang saya mau rubah dengan cara saya klik 2 kali lagi, lalu saya ke bawah. Saya mau pilih ini, yang ini center saja, ya, alignmentnya ini, maaf, bukannya ini, coba aja. Kemudian yang alignmentnya center saja
Oke. Kemudian saya oke dulu. Nah, ini belum jelas ya. Saya ulang. Klik. Ini ada salah tadi. Oke, seperti ini. Kemudian saya ke bawah, select color, saya pilih warna hitam saja. Kemudian oke. Ya, ini sudah warna hitam. Kemudian yang alignannya saya pilih center saja. Oke, center. Oke. Ini masih terlalu besar, kita bisa kecilkan sesuai kebutuhan ya. Oke, di sini. Silakan. Oke, sudah. Kalau sudah, tinggal kita kunci. Kita kunci, ya. Oke, sudah di sini, ya. Jadi kita sudah dapat sudah kita masukkan logo, gitu ya. Kemudian judul utama kita sudah berikan. Kemudian kita sudah masukkan PowerPoint. Lalu kita sudah buat teks berjalan, kemudian kamera wajah juga sudah ada di sini. Jadi tinggal presentasi materi kita, ya. Oke, tapi sebelum presentasi kita mau ini dulu ya. Saya mau tambahkan satu scenes dulu ya. Scenes-nya. Jadi saya pengen punya kamera yang full screen satu ya. Saya tambahkan di sini. Di sini saya kasih nama scene-nya adalah kamera full, ya. Oke. Nah, ini kosong. Nah, saya mau tambahkan. Caranya adalah tadi saya sudah buat kamera di sini, tinggal saya copy aja kamera wajah saya, ya. Tinggal saya klik sini, klik kanan, saya klik kanan di sini, ya. Kemudian saya copy. Lalu saya ke sini, ke scene-nya, kemudian di source-nya saya pastekan di sini. Oke, sudah ada. Lalu saya mau besarkan, gitu ya. Oke, di sini. Oke. Atau kita tambahkan background, gitu ya, bisa juga, gitu ya. Oke, di sini. Oke, jadi saya fullkan saja di sini kamera wajah saya seperti ini, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sudah saya kunci. Oke, jadi ada scene 1, gitu ya. Ada materi umumnya, kemudian ada kamera full saya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa berganti-ganti, gitu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau presentasi, silakan pindahkan. Kalau Bapak Ibu pingin full, ya, full kamera Bapak Ibu saja, silakan pindahkan ke sini, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau pindahkan ke atas ini duluan, boleh, tinggal kita klik di sini. Lalu yang ini tinggal kita move up, ya, move up. Oke, ini duluan, lalu masuk ke sini, gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita akan merekam video pembelajaran kita. Ini sudah kita desain, kita sudah masukkan sudah masukkan PowerPoint-nya. Nah, ini tampilannya sudah cukup menarik Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan, bisa lihat video ini. Nanti waktu saya rekam, yang terekam hanya layar ini, layar yang kita desain. Jadi yang layar OBS yang ini tidak akan kerekam, gitu ya. Nah, sebelum kita merekamnya, saya mau setting dulu ya. Jadi kita mau setting dulu. Yang pertama kita setting di sini ya, di setting. Nah, ini karena kita mau merekam video kita ya, kita setting, klik yang setting, kemudian kita ini kita abaikan saja ya, yang kita langsung saja ke
coba yang ini kita abaikan saja, yang ini juga kita abaikan saja. Kita mau yang outputnya gitu ya, yang recorder ya. Di sini kita mau rekam, di sini kita pilih yang ini maksudnya kita mau simpan video recorder kita ini di mana ya. Tinggal kita pilih, misalkan mau simpan di dokumen. Oke, dokumen di sini misalkan ya, bolehlah di sini atau di sini misalkan ya. Kita mau simpan di sini atau di dokumen saja, simpannya langsung gitu ya. Kemudian kita select saja. Oke, kemudian yang ini yang recorder quality-nya, oke, kita pilih yang ini saja, same aja. Kemudian yang ini recorder formatnya kita pilih yang MP4 aja ya, supaya bisa masuk ke kita bisa buka di laptop kita yang lain gitu ya, karena ini supportnya banyak nih. Kemudian yang ini kita kosongkan saja. Oke, kalau sudah, apalagi ya, yang ini biarkan saja. Yang ini software-nya ya biarkan saja. Oke, kalau sudah, tinggal kita sekarang kita mau rekam ya. Kalau sudah kita sudah setting yang outputnya tadi ya, yang outputnya tadi mana? Oke, sudah outputnya simple saja yang ini. Oke, yang ini kita cek lagi, kita pilih yang simple. Kemudian yang mana ya, video ininya oke, yang ini biarkan saja, ini juga biarkan saja, yang ini oke, 160 boleh. Oke, sudah, tinggal kita apply lalu oke. Sudah, sekarang kita akan merekam ya. Caranya adalah di sini ya, di sini start recording gitu ya. Nah, ini bisa juga start streaming, start recording. Kalau streaming, kita streamingnya ke YouTube gitu ya. Bisa dua-duanya, kita recording lalu kita streaming juga bisa ya. Nanti untuk di kesempatan lain di video selanjutnya saya akan coba jelaskan bagaimana men-streaming di YouTube ya. Kita mau coba setting, jadi OBS kita ini kita setting ke YouTube, jadi kita bisa live streaming gitu ya. Oke, kalau sudah tinggal kita start ya. Nah, sekarang sudah rekam gitu ya. Jadi kita tinggal kembali ke PowerPoint kita. Kita mau presentasikan PowerPoint ini gitu ya. Oke, di PowerPoint-nya kita akan presentasikan PowerPoint kita. Nah, dengan cara tinggal next saja ya. Kita next. Jadi otomatis nanti akan terbaca gitu ya, dan terekam di layar OBS-nya gitu ya. Oke, misalkan ini ya. Lalu kita tinggal presentasikan sesuai dengan materi kita gitu ya. Kalau sudah, kita kembali ke OBS-nya. Kembali ke OBS. Kalau sudah selesai, kita sudah selesai menyampaikan materi, tinggal kita stop recording ya. Ini sekarang sudah stop recordingnya. Nah, sekarang kita mau lihat hasilnya dulu. Hasilnya seperti apa? Caranya adalah kita ke filenya. Bisa juga ke filenya, bisa juga kita langsung ke
folder yang tadi penyimpanannya tadi yang kita sudah setting tadi ya, bisa ke filenya ya, misalnya file so recording. Nah ini hasil recordingnya, coba kita buka ya. Nah sekarang sudah nah ini dia hasilnya Bapak Ibu ya, seru ya. Jadi ini hasil rekamannya ini Bapak Ibu ya. Jadi cantik ya Bapak Ibu ya, lumayan seru ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan ini ya. Jadi yang direkam ada layarnya gitu ya, layar dan terekam layar OBS-nya saja. Kalau settingan dan yang lain-lainnya tidak terekam ya. Oke, kemudian kalau sudah ini hasilnya ya Bapak Ibu ya, ini hasil dari videonya ya. Kita balik ke OBS. Kalau sudah selesai, kita sudah selesai menyampaikan materi. Oke, lalu kita stop ya. Oke, saya matikan dulu. Oke, ini dia ya, seperti itu Bapak Ibu ya, cukup seru dan menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi yang direkam ini hanya layar ini Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya Bapak Ibu sudah bisa melihat dan cukup bagus ya Bapak Ibu. Jadi videonya kita bisa upload ke YouTube atau ke media sosial lainnya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu silakan coba-coba ya, coba-coba. Silakan bagi Bapak Ibu yang mungkin mengalami kesulitan dalam membuat OBS, mendesain OBS, silakan komen di bawah, atau kalau ada pertanyaan silakan komen di chat roomnya. Lalu silakan Bapak Ibu like video ini, kemudian bagi yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Lalu jangan lupa bunyikan tanda loncengnya ya, supaya setiap kali nanti ada video-video terbaru dari saya akan otomatis Bapak Ibu akan menerima notifikasinya ya. Dan kalau memang dirasa ini sangat penting untuk diketahui oleh teman-teman Bapak Ibu, silakan di-share ya ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.